Iya, tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hari Jumat dini hari tadi, pukul 1.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang, saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU, untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG. Ya, tadi saya sudah menelpon Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan, dan saya juga telah memerintahkan Kepala BNPB, telah memerintahkan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan, terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir, longsor, karena bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim. Dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG. Saya akan terus memantau perkembangan bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Majene, Sulawesi Barat, kemudian yang ada di banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini. Terima kasih. Salam sehat.
Sobat, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu semangat dan tidak lengah untuk selalu terapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita. Seluruh dunia itu sedang bekerja keras bersama-sama mencari cara untuk menghentikan pandemi ini. Pencegahan yang lebih ketat, pengobatan yang lebih baik, dan ditemukannya vaksin COVID-19. Perlu diketahui, setiap pemberian vaksin apapun jenisnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang saya akan bahasnya nih dengan Dr. Dirga Sakti Rambe. Memang sebelum menerima vaksin, kita harus tahu dulu apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum dia divaksinasi. Yang penting kita sehat, artinya sehat secara umum. Bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi, bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi, enggak ya. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan untuk screening, artinya dokter itu memastikan dulu sebelum memberikan vaksin. Misalkan pasti ditanya, apakah Anda sehat hari ini? Satu. Yang kedua, apakah ada demam hari ini? Gitu kan? Dan yang ketiga, apakah ada riwayat alergi? Itu aja sebetulnya yang penting gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang baru sembuh dari sakit, mungkin sakitnya nggak sakit yang berat gitu ya, sakit ringan, bisa tetap langsung divaksin atau bagaimana? Secara umum bisa, bahkan batuk pilek pun itu bukan halangan untuk vaksinasi apapun. Vaksin ditunda bila ada demam lebih dari 38 derajat. Beberapa jenis vaksin tertentu kan bisa bikin kita pasca imunisasi atau setelah kita imunisasi itu malah jadi demam. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Demam karena vaksinasi itu sesuatu yang sangat wajar. Demam setelah vaksinasi adalah tanda vaksinnya bekerja. Itu adalah tanda bahwa sistem imunitas kita terstimulasi untuk membentuk kekebalan tadi. Dan tidak perlu khawatir, karena demam pasca vaksinasi biasanya demamnya tidak tinggi dan paling lama 48 jam itu akan hilang. Tetapi kalau seandainya berlanjut ya 3 hari, 1 minggu masih begitu, perlu ke dokter. Kenapa? Karena jangan-jangan demamnya, jangan-jangan yang sakit ini nggak ada hubungan dengan vaksinasi, tetapi secara waktu hanya bersamaan kebetulan atau koinsidens gitu. Nah, selain di puskesmas, ada balai kesehatan, rumah sakit gitu ya. Bisa nggak sih vaksin di tempat-tempat di luar tempat yang tadi? Sebetulnya anjurannya yang paling baik tetap dilakukan di fasilitas kesehatan ya. Tapi pada masa pandemi seperti ini boleh dipertimbangkan untuk ada inovasi-inovasi ya. Syaratnya apa? Yang dokter dan alatnya harus standar seperti di rumah sakit. Ini bukan sesuatu hal yang baru ya Dr. Dirga ya? Bukan, kita udah puluhan tahun ya Indonesia punya program imunisasi rutin ya. Kita bisa mendistribusikan vaksin dari pabriknya sampai ke pelosok-pelosok ya di tanah air, dan itu semua sudah berlangsung rutin dan bukan hal yang istimewa, dan kita siap ya mendistribusikan vaksin apapun nanti. Terima kasih banyak Dr. Dirga. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik sebelum menerima vaksin maupun setelahnya. Mudah sekali, Anda bisa siapkan obat penurun panas jika badan terasa demam setelahnya. Cukup pantau terus perubahan suhu tubuh, kontak layanan kesehatan jika tidak kunjung sembuh. Mengetahui informasi langkah-langkah sebelum dan sesudah vaksinasi tadi membuat kita jadi tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan ya. Karena sekali lagi, vaksin datang, kita sudah harus siap, berani, dan bersedia. Saat kenal, kita bisa jadi kebal.